pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya adalah Albertus Indratno, Coklat Maizena alias cowok Klaten manis dan mempesona. Hari ini saya akan menceritakan tentang riset yang akan saya lakukan selama menjadi mahasiswa di London School of Public Relations. Saya mahasiswa postgraduate program batch ke-15. Oh ya, sebelumnya teman-teman, saya nanti akan mengajak serta sahabat saya namanya Kirman. Teman-teman nanti bisa berkenalan sendiri dengan Kirman itu siapa. Oke, selamat menikmati teman-teman. Sebelumnya kita ngopi dulu. Nikmat sekali hidup ini. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Terima kasih saudara Albertus Indratno. Sebelumnya salam kenal dari saya. Nama saya adalah Kirman alias Kirain Manusia. Saya adalah robot suli suara yang dibuat dengan kecerdasan buatan untuk mengubah teks menjadi suara. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai riset yang akan dibuat oleh saudara Albertus. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat bagi teman-teman yang berbahagia. Tesis ini berjudul Analisis Penggunaan Film Kartun terhadap Pemahaman Siswa SD Tumbuh 1 Yogyakarta pada mata pelajaran Self-Protection Educational. Tesis ini dibuat oleh Albertus Indratno dengan nomor induk mahasiswa 21 Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah bagaimana dampak penggunaan film kartun terhadap pemahaman siswa SD Tumbuh 1 Yogyakarta pada mata pelajaran Self-Protection Educational. Sejalan dengan rumusan masalah yang dibuat, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah penggunaan film kartun efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa SD Tumbuh 1 Yogyakarta pada mata pelajaran Self-Protection Educational. Sebelum melangkah lebih jauh, simak dulu kisah sedih di balik riset ini. Suatu hari di SD Tumbuh 1 Yogyakarta, seperti biasanya hari itu, anak-anak bersekolah bersama teman-temannya. Mereka belajar, bermain, dan bergembira seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada firasat apapun akan terjadi sesuatu. Hari terindah adalah hari saat anak-anak pergi ke sekolah. Mereka bertemu guru, teman-teman, dan buku-buku yang menyenangkan serta suasana yang hangat serta akrab. Ruangan kelas berisi anak-anak yang bergembira bersama teman-temannya. Mereka melompat, berlari, berteriak, bermain, serta menantikan hari bahagia bersama teman-temannya. Hari yang indah adalah hari saat ruangan kelas berisi anak-anak yang menunggu kapan guru tiba dan saatnya pelajaran dimulai. Namun semuanya berubah saat virus corona datang. Berita kematian datang silih berganti. Suara sirine memenuhi jalanan. Duka dan nestapa datang dan pergi seiring varian virus yang terus berganti nama. Hari itu menjadi hari tergelap bagi sebagian besar warga Yogyakarta, bahkan penduduk dunia. Tidak ada yang tahu kapan kondisi akan selesai dan situasi menjadi lebih baik. Semua berubah. Kelas yang dulu berisi anak-anak dan edukator tampak kosong. Para edukator pulang ke rumah. Anak-anak belajar sendiri berjauhan dengan teman-teman dan gurunya. Papan tulis yang semula berisi kata dan angka, gambar bunga dan binatang diganti layar Zoom yang terasa dekat namun jauh dan berjarak. Keadaan sungguh-sungguh berbeda, tak lagi sama seperti sedia kala. Sayangnya di saat yang sama angka kejahatan seksual pada anak-anak selama pandemi justru meningkat. Menurut catatan selama tahun 2018-2021 terjadi 2.726 kasus. Selain perkosaan, kejahatan lainnya adalah serangan persetubuhan, hubungan seks sedarah, dan lainnya. Lebih lanjut, berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, ada sekitar 419 kasus anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada tahun 2020. Kesenjangan antara idealisme peneliti dan realitas yang ada menjadi ide dalam melakukan penelitian. Menurut peneliti, anak-anak bisa mulai belajar melindungi diri sendiri. Salah satunya dengan menonton film kartun dalam mata pelajaran Self-Protection Educational. Untuk teori yang akan digunakan akan dijelaskan oleh peneliti pada bagian berikutnya. Social Learning Theory dari Albert Bandura menjelaskan bahwa perilaku manusia mempunyai interaksi timbal balik dan bersinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Sedangkan teori perilaku Skinner sebagai teori pendukung menjelaskan bahwa perilaku adalah respon atau reaksi seseorang terhadap rangsangan. Sedangkan untuk literatur, peneliti menggunakan jurnal yang berasal dari dalam dan luar negeri.
Dalam proses pencariannya, kata kunci yang digunakan adalah film kartun pendidikan pelajar, desain, dan pengembangan. Untuk detailnya silakan teman-teman membaca pada laman yang telah disediakan. Setelah melalui beberapa penelusuran, peneliti menemukan penelitian sebelumnya yang membahas korelasi antara penggunaan film kartun terhadap pembelajaran, terutama dalam mata pelajaran eksakta. Sedangkan penelitian kali ini, peneliti menawarkan kebaharuan atau novelty dengan mengangkat mata pelajaran yang berbeda, yaitu Self-Protection Educational. Sedangkan untuk daftar referensi, peneliti menggunakan buku-buku yang secara khusus membahas penggunaan film kartun terhadap pembelajaran, serta buku untuk teori utama yang ditulis oleh Albert Bandura. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Kirman, robot sulisuara izin undur diri terlebih dahulu. Sesi akan dilanjutkan oleh Saudara Albertus Indratno. Silakan Saudara Albertus Indratno. Terima kasih Kirman atas penjelasannya yang luar biasa. Teman-teman, demikianlah presentasi dari saya. Semoga teman-teman mendapatkan manfaatnya. Ini sebentar ada suara mobil masuk ini. Ya ampun, ada Mas Adit sama Pak Rino. Pak, saya lagi ngerjain tugas. Monggo, silakan duduk dulu Pak. Nanti kita ngobrol lagi. Demikian teman-teman, semoga semuanya menjadi lebih baik. Dan doa dan harapan terbaik dari saya untuk teman-teman semua dimanapun kalian berada. Salam dari Albertus Indratno. Coklat keju, cowok Klaten, kerja keras dan jujur. Salam.